fica de quatro, fica de Sama Gio Joshua juga bisa, 4 biji dah Gio Joshua-nya. Digabungin jadi satu, Jungle King Kong menang. menang. Udah siksan terberat. 4 biji tuh ye. Udah siksan terberat. 1 biji saya aja pusing ya. Tapi first pick, 4. kembali untuk Kagendra. Oke. Ada Louis tetap. Templateable ini bandnya. Ya Fanny juga masih template I banget am ya. not the only one balancing. Sama Koveus juga yang menyusul ya. Ya karena udah dipakai kan tadi sama Shogun. Yap. Alright. Dan bandnya kalau di second tuh chip ya karena udah dipakai juga sama mereka. Oke, Kagendra mereka akan tutup lagi kah ke arah dari Harit. Harit? Oh dia mau Harit ini. Mereka mau Harit ya. Dia mau Haritnya, kelihatan sekali. Apalagi Moskova udah di ban ya. Ini menandakan bahwa Harit bisa leluasa untuk mainin lane-nya. Bukan hanya Moskov. Bukan karena hanya Harit. Oke. Dia mau ambil assassin juga. Iya. Joy ganggu banget pastikan Moskov tuh gak bisa di kill Joy lah bisa dibilang. Atau Link. Itu atau Hanzo bahkan. Itu dia Joy-nya. Terbaca Harit. lagi. Harit sih harusnya. Kalau udah kasus kayak gini Harit. Harit sih. Siapa lagi? Kan? Magic is my life. Harit. Nah assassinnya juga tadi yang gue sempat bilang masih ada Hanzo. Tapi bisa ke Oh kalian Freddy juga. Dikasih ya. Ini Alter Ego seakan-akan menjadi S3 marketing lagi. Kamu ambil Harit, saya ambil kalian. Masih ada Beatrix juga yang bisa jadi kombinasi. Atau mau Varsa juga bisa di Bisa. Valen juga bisa. Ya. Di arah midnya. Valen udah nggak bisa di Alter Ego. Iya untuk ngelawannya maksudnya. Oh. Ambil Tsunami Slam. Kopian ya. Tapi gue lebih suka Faramis sih. Oke. Jadi kayak siapapun yang dibanting, diangkat Tsunami Slam. Di backup ya. Pakai Netherrealm selesai tuh. Ya. Dan Hayabusa. Oh ternyata tidak ada link. Kalau kita berasumsi ini adalah game terakhir. Iya sih, tadi udah dipakai soalnya ya. Ya. Linknya sama Ron. Mau Dan- Hanzo kan? Hanzo versus Haya. Atau ya mau ambil hero. Kayaknya kalau main tank ketemu Kalia agak PR sih. Kalau Kecuali tank-tank berani junglernya. Faramis. Iya sih, Ya, berani Fredrin Faramis. Faramis gitu ya. Atau ya Valen. Ambil Tsunami Slam biar sama seenggaknya. Iya biar battle ya. Kagendra belum Lukas ya? Belum. Kagendra belum. Oh, Lucas Tadi enak juga Alter sih. Ego. Valen Lukas opsi oke loh, lawan Iya, Assassin. Valen Lucas bisa. Enak Ini- sih. Ini Atau ya bisa ambil Matilda juga. See value in me? Fredrin itu dia. You should. Bermain sangat-sangat I will choose defensif my dan own Arlot. Wow. Combo tua ya. tua. Karena pertama kali memang baru Arlotnya nongol aja udah langsung dikomboin sama Fredrin sama Akai waktu itu. iya. OG ya, combo OG. Karena vengeance-nya bakal nyala terus. Bener, Energy simple eruption. banget. Vengeance, stun, knock up town itu bisa nge-trigger banyak banget Vengeance pasti. Dan gue sebenarnya menantikan satu tuh. Shogun pakai Chow. Dia pun power banget dengan Chow-nya sebenarnya. Tapi kan dengan skema seperti ini ya, Sulit Arlot ya. sebenarnya sangat-sangat masuk banget untuk porsi dari Kagendra. Oke. Helos, ini My badan. mission is to protect lives. Badan yang bisa nahan ya. Ya. Oke. Dan fase banning yang kedua dari Alter Ego X, mereka akan persempit lagi mid lane powernya harusnya. Seperti Valentina. Faramis. Ya, Valentina Faramis bisa jadi target ban. Atau kalau enggak yang damage aja nih. Karena dua-duanya kan punya, katakan dari Kagendra dia punya Fredrin, Ya. Arlot buat initiator. Ah. Dari Alter Ego dia punya Kalea. Jadi yang damage aja nih bagusan di band. Ya, Varsa gitu ya. Parsha. Atau Ya, ya Faramis. utility juga Faramis ya kena. Tapi Owen sama Hais kayak adik kakak ya? Mirip ya. Iya, kayak adik kakak ya? Bisa. Oh itu ya alasan sesungguhnya. Iya, ternyata chemistry Chemistry brotherhood adik ya. kakak. Brotherhood. Boleh. Kagendra untuk band. Patrick ya follow up dari Kalea yang Wah, belum langsung kelihatan. banget bandnya Florin. Florin ya? Florin ya. Gak basa-basi loh, langsung. Itu 2 counter Kalea soalnya. Iya, dibuyarin ya. Atau ya kalau mau ekstrim Angela ya kan. Langsung nempel ke satu player yang tangkap itu kan. Iya. Bisa. Terus bisa combo sama Haritnya juga kan. Bisa. Oke. Wah ini gue penasaran dengan kombinasi Tsunami Slam-nya bakal sama apa? Parsha mungkin ya, yang dari Iya, tadi Parsha. awal bilang ya. Sama mid lane berarti ya? Iya. Hais. Trinity sih gua rasa. Tetep ya. Kalau Kalau mungkin- tapi Moskov kan udah nggak ada di band. Kari Kari udah udah dipakai. dipakai Cloud apa lagi ya? yang Trinity. Cloud, Nia. Mia,
Mia berseker Haskell. Wah, diomelin Bang Paskol nih, udah. Diomelin nih. Bang Paskol aul. Disuruh pakai Trinity ya. Biar attack speed aja. Gak mau Bang Paskol bilang cakar. Cakar. Baik. Tapi Farsanya di ban itu dia sudah lumayan terbaca. Ya. Oke. HE udah gak bisa Vale ya. Wah, Burst damage dari midnya apa ya? Kalau mau nekat sih Lunox gitu oke. Ya tahu, ya main ke arah fake sana juga menurut aku gak. With Cinder. Sebenarnya bisa sih. Ya kita kalau bahas soal Kale ya, gak harus banget ada burst damage. Benar. Tapi itu sangat mempermudah loh. Ya. Jadi seenggaknya yang dibanting tuh ada yang nyambut. Dan juga kayak ini Selena, sekalinya mungkin nanti dia bisa garot ke depan. Kalau kena efek tahun dipastikan dia gak bisa pulang. Ya, dipastikan gugur dalam bertugas. Gugur dalam bertugas. Karena follow up siapapun bisa. Harit dengan satu Synchrovision, Selena apa kabar? Oke. Oke, 2 pick yang akan langsung dilakukan oleh Kagendra. Mid-nya belum kelihatan. Mereka bisa... Wah, Novaria aja udah kena ban ya. Buat Kagendra ya. Udah kena global ban. Hilda. Buset, keras-keras banget ini. Wait, Hilda? Hilda berarti harusnya... Hilda Rom. Lilia. Wah, sustain nyarinya. Oh. Teamfight jangka panjang. Wow. Yeah. Hilda dan Lilia ya. Ini makan depan kuat banget nih. Iya, Purify bakal jadi spell wajib ya buat Lilia dan Harit tentunya. Oke, last pick dari Alter Ego X. Potensial damage bot berarti. lane seperti apa? Beatrix di ban. Iya, harus hero jarak jauh gak sih ini? Bruno? Bruno yang punya area ya. Maksudnya dia tadi udah pakai one-one, dia udah pakai carry. Irital mungkin. Iritel masih masuk Iya. dengan mobilitasnya. Atau tiba-tiba kita dikagetkan dengan something new. Masih Cloud. Masih Cloud. Gue bukan bilang nggak mungkin bisa Kalea tanpa burst damage ya. Tapi kalau dilihat dari recordnya, kalian bisa cek dari manapun MPL ID, MPL PH justru nggak akan pernah pick Kalea tanpa burst damage. Ya. Tanpa burst damage, even itu dari mid lane. Tapi di MPL Indonesia sering sekali muncul dan win rate-nya sangat kecil, hampir nggak ada. Kemenangan Kalea tanpa follow up. Ngilu ya. Sangat mengerikan. Oke, tapi tetap ini match point buat Alter Ego X. Ya. Balik lagi ya, bukan nggak bisa tapi agak susah aja, agak susah ya, tapi ya balik lagi siapa yang melakukan mistake itu yang kehilangan gamenya. Tinggal adu disiplin seperti apakah nantinya yang akan bisa ditunjukkan oleh kedua tim karena evaluasi besar-besaran harusnya telah dilakukan juga tadi dengan waktu yang cukup singkat. Kembali lagi, match point untuk Alter Ego X. Mampukah mereka mendapatkan kemenangannya di game keempat dan menuju ke babak selanjutnya ataukah Kagendra akan menyamakan kedudukan? Oke, match point sudah di depan mata. Tapi Kagendra akan terus mengepakkan sayap mereka untuk terus berada. Untuk melawan Alter Ego X di game yang berikutnya. Jadi untuk menyaksikan game keempat kita. MDL Arena, mana suaranya? Belum makan ya. Jam berapa nih? Lemes bener apa lemes ya? Ini match point ini Alter Ego lemes Iya, gini. ini- Oh lagi, ya masih lagi. Oh masih Alter Ego go. Masih yel-yel. Masih Iya. ya. Wih, Oke. ini dalam banget. Oh iya, Selena. Salah satu objektif dari Selena mid lane adalah mencuri jungle lawan. Sebenarnya bisa mempercepat jungle sendiri juga sih. Tapi ketika dia dapat satu jungle tadi, Fredrin. Ini bakal di level 4 yang susah 5. Oke. Dan so far ya kalau ngeliat dari settlement emblemnya juga terlihat untuk Cyrus oke dengan adanya satu buah season hunter terselip. Itu yang gue bilang, Iya, karena Kak. objektifnya akan jadi ngambil jungle. Yang mempercepat teman atau mengambil jungle lawan. Ya. Kalian di mid lane, Ada first blood yang tercipta. Dan bahkan sekarang Yazuke masih menahan dari segi shadow kill-nya. Ya, Yazuke masih terbilang cukup aman tapi Daniel yang hilang nih. Oke, ini menjadi sebuah agresivitas yang baik juga yang bisa dikontrol oleh Alter Ego X di early game. Hildanya Hilda Romer ya. Iya. Arlotnya yang ada di XP. Dan iya sih, memang Shogun lebih familiar juga kan. Dengan Arlot hero-hero momentum. Tapi di build pick ternyata ini untuk Daniel. Iya, Daniel. buat Frenzy juga ya dengan Hildanya. Oh iya. Oke, tapi memang persyaratan untuk bermain Selena ya harus agresif kayak gini. Kalau enggak ya powernya bakal sangat-sangat turun. Kalau di level 2 udah bisa galak. Kalau nunggu level 4 juga mending pakai yang lain gitu kan. Mending pakai yang ultinya sakit. Tapi Turtle yang harusnya di setup oleh Kagendra. Yap.
Bakal coba malah di take over oleh teman-teman dari Alter Ego X. Lihat bagaimana Ron-nya dalam sedikit masalah. Terombang ambing jiwa raga dari Owen itu sendiri. Absolute Watt masih bisa dihindari tapi Ron ternyata bisa untuk ditumpaskan. Shadow Kill ternyata Frenzy akhirnya menghilang. Turtle didapatkan, Shogun juga menyusul dan sekarang Tsunami Slam membuat dari Cyrus kenyang dengan triple kill-nya. Triple kill, dia oleh Cyrus, itu dia persyaratan untuk menggunakan Selena, agresivitas dan juga Garot yang on point. Membuat early game kali ini dikuasai oleh Alter Ego X, Lip. Mereka lagi-lagi nih. Dengan jungle tank, kelepas Turtle yang pertama. Kalah spell mungkin bisa dibilang karena ada revitalize ya dari Founder. Belum lagi dengan ada damage burst yang lebih kuat dari mid lane-nya. Dan gue suka sih pemanfaatan dari Owen. Dengan BMI, dengan ada blazing duet dari Hayes, membuat dari Daniel kali ini nggak bisa berkutik. Nggak sempat untuk Lexus pula. Ya, dan apakah Kagendra kali ini dalam keadaan yang cukup terlihat under pressure? Dia nggak nyaman sepertinya dengan gangguan-gangguan dari Cyrus early game. Hayes dikasih makan lagi. Aduh, wah jungle di-invade balik. Ini Budi Fredrin kan? Yang harus lepas bubble buff di awal. Enggak ya. Mau diusir sepertinya oleh Shogunnya juga yang udah mulai ngebantu. Dan sepertinya Kagendra mereka udah cukup blank dan sejauh ini yang paling jauh. Ya kerasa nih dari player gold-nya aja kelihatan. Foundir ada di 2300, bayangkan Exor baru 2100. Gimana kabar dengan yang lainnya? Itu bahaya sih. Udah jadi Hunter Strike juga Yazuki. Ini Hayabusanya akan lumayan bisa join lebih cepat daripada yang lain. Oke. Dan Alter Ego X mereka menguasai dari setiap lini ya. Bahkan kita nggak ngelihat biasanya template-nya adalah Cloud butuh DHS buat join the fight. Kalau keadaannya kayak gini mah langsung aja ganyang gak sih? Ganyang terus. Dan Frenzy ini akan terusan dimakan. Frenzy yang diniatnya adalah invade jungle, pegangin Yazuki. Sekarang kejadiannya nggak bisa sama sekali. Ya. Dan ini cukup sulit ya untuk diangkat. Tsunami Slam juga dibuka. Targeting ke arah Frenzy dan akhirnya membuat dari Cyrus mendapatkan ke arah Unstoppable. Dengan ada energy eruption yang dibuka tapi ternyata masih ada Shadow Kill. Daniel, Lexus sudah terpakai. Daniel mencoba untuk kabur. Purify sudah tidak ada. Dan lihat bagaimana Daniel masih mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi Yazuki, satu Phantom Shuriken, 2 orang melayang. Ya walaupun memang Owen bertukar nyawa ya, tapi 3 loh pertukarannya. Dan lagi-lagi ternyata follow up damage-nya dengan keunggulan kayak gini, Selena pun cukup, Lim. Entah kenapa aku ngerasa kesalahan terbesar dari Kagendra adalah membiarkan Arlotnya ada di XP. Kalah item, gak ada damage, sekarang Hildanya pun yang diniatnya awal untuk invade jungle, untuk dijaga Yasuke, gak bisa juga. Jadi kayak mereka ada di kesalahan yang lumayan fatal sekarang. Untuk balikin keadaan mereka butuh banget momentum yang bisa dibilang momentumnya adalah menunggu Alter Ego melakukan kesalahan. Yeah. Seandainya Alter Ego nggak melakukan kesalahan, mungkin game ini bakal menjadi game terakhir Kagendra. Ini berat sih ya keadaannya. Gimana? Siapa yang mau buka vision? Owen, dengan ada Tsunami Slam kembali dibuka. Final Slash kali ini dari Shogun. Tapi pertarungan benar-benar dari Yazuki ke arah belakang flank yang cukup baik. Daniel terpaksa dengan Black Shoes tapi Shadow Kill. Daniel yang tumbang dan Cyrus menjadi satu striker utama dari Alter Ego. Triple kill didapatkan. Exor sendirian. Dia gak ada Purify. Menuju ke arah Medial. 4 point kill untuk Cyrus. Selena! Maniac! Itu hal yang cukup jarang kita lihat. Dan bahkan ini bisa ditunjukkan oleh Alter Ego X. Wow, ini snowball yang ini paling ekstrim so far. 8.000 gold di menit yang ke-6 dengan tank jungle yang digunakan oleh Kagendra. Niat dari tank jungle adalah penguasaan objektif di awal untuk invade jungle dan memenangkan matchup antara Assassin Jungle. Sekarang itu hanya cuma angan-angan. Wah, Frenzy mencoba untuk dikejar begitu saja dengan adanya Glorious by the way. Cyrus lagi. Founder mencoba untuk mencari yang lain. Ron, tapi Daniel juga. Ada Purify yang udah ke-trigger. Dengan tadi Tsunami Slam dan akhirnya Exor menjadi tumbal. Shadow Kill dari Yazuki benar-benar mematikan dan Shogun dalam masalah. Ada Flicker tapi tertangkap sekarang di tangan Hais yang sudah ikut peperangan. Oke, dan Founder gak akan berhenti ya. Dia benar-benar akan memegang siapapun pemain-pemain dari Kagendra. Invade jungle tidak bisa lagi terelakkan. Dan bahkan bagaimana caranya Kagendra bisa catch up karena levelnya aja sekarang beda 4 antara kedua belah jungler. 4 level dengan... Iya. Ya jungle tank memang biasanya ketinggalan level sih. Tapi setelah turtle ketiga. Atau di Lord yang pertama bahkan sekarang.
How to contest? Gak ada opsi untuk kontes dari Kagendra. Gila ini Cyrus benar-benar menggila. Tapi ternyata Alter Ego tetap mau dapetin karakter turtle-nya. Dan Shadow Kill di arah Frenzy-nya. Gak ada yang nolong. Ya, dengan adanya juga Perfect Turtle ya. Bisa diamankan oleh Alter Ego X. Bahkan bayangkan, menit ke-7 10.000 gold lead. Oh my god. Benar-benar berat sekali untuk Kagendra di game yang keempat ini. Iya, karena mungkin strategi juga udah mulai habis tentunya. Tapi ini bukan kali pertama untuk Kagendra menjalankan series yang panjang. Iya. Makanya kayak mungkin ya kesalahan paling simpelnya adalah Arlott yang di XP. Dan ini sekarang, ya tadi kita sempat bahas Owen ketika Tsunami Slam, dia butuh follow up damage. Sekarang siapapun bisa jadi follow up ya. Goldnya unggul jauh. Bahkan damage dari high loss aja sakit. Yep. Jawabannya berarti main agresif dari Cyrus itu ya tadi di awal-awal. Dan sekarang Tsunami Slam dibuka. Lihat bagaimana Ron-nya benar-benar menelan banyak damage. Gila. Gak bisa bertahan lebih lama lagi untuk sekarang. Gimana coba cara menanggulangi Selena yang udah terlalu superior gini, Lim? Mungkin satu hal yang ditunggu ya tadi Alter Ego melakukan kesalahan. Hati-hati. Top lane. Yasuke-nya berjibaku dengan Frenzy tapi damage dari Shadow Kill-nya udah sakit banget. Jauh banget levelnya, jauh banget. 14 level yang dipegang oleh Yasuke. Beda 7 level. Ya mungkin kalau nanti udah sama-sama di level 15, Hilda pasti lebih unggul. Karena dari statsnya, dari item defense full gitu, Hilda pasti lebih unggul. Bentar, ini menit 8 BOD udah jadi, Bang. Makanya, Ini baik gimana item ketiga caranya? kan, item ketiga kan. Dan jangan lupa dari tadi teamfight tanpa Heist. Yap, tapi ada Tsunami Slam yang dibuka kembali. Ron baru saja kembali tapi harus menelan kematiannya lagi. Dan sekarang Torres Fairway dibuka. Alter Ego X bakal coba untuk nge-pressure lebih. Oke. Ini Kagendra. Dan bahkan kali ini juga ngebuat dari Kagendra mereka hanya bisa bermain di lini defensifnya saja. Wap, Ditabrak. Ais Wow. masih ada BMI untuk mundur. Dan di sisi lain ada solo kill lagi terjadi. Yang didapatkan oleh Yasuke atas hilangnya Frenzy. Kayak template gitu loh Frenzy tadi di situ. Iya. Di atas terus-terusan dan terbaca berkali-kali sama Yasuke. Ini 7 kali ke pick off bukan hal yang baik sih tentunya. Dan solo Lord bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego X. Bayangkan, lagi-lagi inisiasi walaupun masih ada Purify. Tapi lihat, menit 9, 15.000. Wow. Gapnya. Ini 1 berbanding 23, 23 kali lipat. Ya, Kagendra ini bukan game, ini pembantaian. Waduh. Ya aku juga bisa bilang kayak gitu sih. Ini benar-benar keras banget dari Alter Ego X di game yang keempat. Seakan-akan mereka entah apa yang merasuki mereka dan Ron yang maju sendirian dengan Energy Eruption. Oke. Ini wah, hampir 2.000 gold per menit bisa dipegang sama Alter Ego X. Players goldnya aja ini udah jauh banget. 9.300 untuk Yasuke. Bahkan dari Ronnya aja beda 6.000. Astaga, ini Yang paling miskin dari Alter Ego, berarti paling kaya dari Kagendra. waduh, ini benar-benar sih. Kagendra benar-benar bermain sepertinya under pressure. Ada Tsunami Slam tapi Hais membuka momen yang begitu berangkat ke basic duetnya. Double kill didapatkan, triple kill lagi untuk Selesai. Hais. Benar-benar berbahaya dan menyisakan Daniel seorang diri. Memupus harapan Kagendra untuk lolos ke babak berikutnya. Alter Ego X menolak dipotong gaji oleh Codelwin. Dan ini dia Alter Ego X mengobati luka lama untuk pulang di hari yang pertama. Dan Kagendra, mereka harus berhenti perjuangannya di MDL Indonesia Season 11. Menjadi tim pertama yang harus dipulangkan. Ya kalau nggak salah memang di season kemarin pun mereka tim pertama yang pulang juga. Tapi ya karena memang bracketnya mereka tuh kemarin lebih maju. Mereka tim yang lolos pertama juga. Wow, Kagendra. Ya itu tadi, di game keempat itu bukan game. Itu hanya pembantaian Kagendra namanya. Karena gue nggak ngelihat mereka ngelakuin apapun. Gue nggak ngelihat mereka mencoba melakukan apapun. Yang mereka hanya lakukan adalah maju dan tumbang. Wah benar gue sampai speechless melihat bagaimana permainan Kagendra di game terakhirnya. Pendekar nanti. Bukan speechless itu mas. Bukan. Karena di game sebelumnya dia masih bisa ada perlawanan. Ya. Di game kedua mereka bisa imbangin jadi satu sama. Makanya kayak, dan jangan lupa di awal semua dilakukan oleh Alter Ego X tanpa Hais. Tanpa Hais. Bayangkan kalau Hais join. Chance-nya 0. Mungkin 0, tapi ya depannya tetap 0. Bahkan tadi Hais aja join. Ternyata apa yang terjadi? Belum jadi item dia udah dapetin poin kill. Iya, Itu dan dia. mematahkan persyaratan. Oke, DHS fight, tapi ya nice try.
Yap. untuk teman-teman dari Kagendra, Ya. walaupun mereka harus pulang. Dan ini adalah final blow dari Kagendra. Nice try untuk Kagendra. Perjuangan mereka benar-benar patut kita apresiasi. Comeback stronger di season 12. Dan teman-teman, Yap. Jadi kita juga bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Radit Overkill. So, host kita Radit, take it away. Perjalanan dari Kagendra harus terhenti di babak playoff. Perjuangan yang kembali mereka berikan belum cukup untuk membuat mereka melangkah lebih jauh lagi. Cakar mereka memang dipatahkan di season ke-11 ini. Tapi mereka akan siap untuk hadir kembali di season selanjutnya. Dan mari kita berikan penghormatan untuk Kagendra. Silakan untuk final bow kalian. Kembali mengulang luka yang sama, di mana mereka harus dihentikan di hari pertama babak playoff. Dan kali ini kita menyaksikan hal yang berbeda untuk sang pemenang dari match pertama babak playoff. Selamat kepada Alter Ego X. Perjuangan yang mereka lakukan di match pertama membuahkan hasil yang sangat maksimal, mengingat kali ini Alter Ego X berhasil untuk melanjutkan perjalanan mereka di babak selanjutnya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dulu pastinya sama teman-teman dari Alter Ego X. Mungkin aku bisa ke salah satu player dulu, ke Cyrus mungkin. Hai Cyrus. Halo Bang. Wow, akhirnya Alter Ego X dengan roster yang terbaru sekarang hadir dengan masih 100% match win rate-nya. Dari Cyrus yang baru saja mendapatkan Maniac di game penutupan tadi. Gimana nih ngeliat Alter Ego yang sekarang? Lumayan awal kita latihan juga banyak struggle setelah Hais turun kan. Yaitu kita kayak adaptasi aja sih main sama Hais biar masuk juga. Biar lebih masuk lah mainnya. Oke. Ya udah kita adaptasi bareng Hais. Terus gameplaynya juga sedikit berubah karena ada Hais juga kan. Jadi itu aja. Oke, mungkin kalau dari tadi yang seperti bahas juga tentang Hais yang baru masuk. Ini setelah Progressive Round selesai dari MDL Season 11 ya. Ini kira-kira persiapan kayak gimana sih yang dibutuhkan dari teman-teman yang udah stay di MDL ketika Haisnya baru pertama kali masuk? Dari Hais juga kayak banyak ngasih masukan ke kita lah. Dia kan udah lama juga kan di MPL. Terus dia kayak ngasih kita banyak insight lah. Jadinya kita juga ngikutin apa yang Hais kasih, terus ya udah hasilnya kayak gini aja. Wow, luar biasa ya. Mungkin kita bakal ngobrol sama Yazuke, salah satu rookie yang luar biasa, yang akhirnya sekarang membuat Alter Ego melangkah lebih jauh lagi. Dan by the way, ngomong-ngomong tentang skor akhir, ini sesuai sama yang tadi Kau Delwin minta pas interview loh. Tadi Kau Delwin bilang, prediksi skor kok buat Alter Ego versus Kagendra 3-1 dan ini kalian kabulkan nih ya. Gimana ngelihat match pertama playoff dari Yazuke nih? Kalau dari gua sih deg-degan sih ya. Deg-degan? Ya, deg-degan. Soalnya ini playoff pertama gua. Oke. Agak getar dikit. Getar dikit, getar gak sih barusan mainnya? Getar ya? Oh enggak ya, oke. Dari Yazuke ngelihatnya gimana nih sebagai salah satu player yang bisa dibilang paling baru dibandingkan player-player lainnya di Alter Ego X. Kamu ngerasanya di Alter Ego X itu seperti apa sih? Apakah benar yang dibilang orang-orang Alter Ego X kekeluargaan? Benar-benar sekali. Benar sekali ya? Ya. Apa nih hal yang ngebuat Alter Ego X kekeluargaan? Dari kedekatan satu sama lain sih di GH. Kita sering main bareng. Oke. Gak cuma Mobile Legends. Oke, menarik tuh ya. Tapi mungkin dari Yazuke sebagai salah satu player yang paling baru, ngelihatnya dari teman-teman Alter Ego X yang lain nih, siapa sih yang paling ngasih masukan, paling ngasih sesuatu buat bisa improve lagi dari Yazuke-nya? Dari coach sama Cyrus sih. Coach sama Cyrus, oke luar biasa. Kita beralih mungkin Yazuke untuk ke Owen. Hai Owen. Hai. Owen, gimana nih ngeliat Alter Ego X yang sekarang udah jauh lebih kuat lagi dibandingkan season-season sebelumnya. Karena biasanya Alter Ego X selalu tumbang di hari pertama. Ngeliatnya sekarang gimana nih untuk Alter Ego X? Kita expect-nya tinggi sih di season ini. Soalnya kan regular kita belum ada kalah kan. Jadi mungkin musuh yang ke pressure sama kita bukan kita yang ketakutan gitu di stage.
Wow, bold statement ya, musuh yang bakal ketakutan sama kita karena kita masih belum pecah win rate-nya. Tapi ngelihatnya nih, dari performa Alter Ego X sekarang, itu udah berapa persen sih dari 100%? 75 mungkin. 75, boleh. Mungkin apa nih kira-kira yang bakal dikasih lagi sama Owen terutama untuk bisa ngebuat ini jadi 100% di season 11 ini? Apa ya, mungkin mainnya lebih gak grogi aja sih. Terus lebih tenang komsnya gitu. Oke, dua hal tadi ya. Oke, menarik nih. Tapi ngelihatnya tadi kan Cyrus juga sempat ngebahas tentang Haiz. Dari Owen ngelihatnya hadirnya Haiz menggantikan Arvi gimana nih? Mungkin sedikit mengubah gameplay tapi Haiz apa ya, kontribusinya banyak banget di tim. Kayak gitu. Oke, kontribusinya luar biasa ya. Kita beralih sekarang untuk ke Foundir. Kasih tepuk tangan dong teman-teman buat Foundir nih. Karena Foundir tadi sempat di-mention juga sama Ko Delwin. Kalau misalnya, kira-kira kalau saya bisa naikin satu kok, naikin siapa kok? Foundir katanya. Kamu di-notice loh sama Ko Delwin langsung nih. Dan Foundir sekarang memperkuat Alter Ego X yang membuat Alter Ego juga melaju ke tahap selanjutnya dari babak playoff ini. Dari Foundir, mungkin apa sih yang ngebuat Alter Ego X sekarang sekuat ini? Ya karena solid aja sih. Solid? Saling rangkul, itu aja sih. Oke, Sama isi abang-abangan semua nih sih. abang-abangan semua ya. Mungkin kecuali Azuke kali ya. Kan baru juga join nih. Abang-abangan di Makassar deh. Bener sih, aku tahu juga sih itu. Tapi dari Foundir ngelihatnya, kalian kan belum pernah kalah sama sekali dari match, dari regular season, dari progressive round, bahkan hingga di hari ini nih. Kemungkinan tim yang kalian waspada itu siapa sih? Liquid sama Onyx sih paling, itu doang. Oke, Liquid sama Onyx ya. Oke, menarik nih ya. Kenapa ngelihat Liquid sama Onyx jadi tim yang mungkin bisa dibilang salah satu tim yang pernah bikin Foundir penasaran nih? Kenapa dua tim itu? Karena ada teman aja di situ. Karena ada teman aja, boleh banget. Siapa nih temennya? Si Richie. Richie ya, dulu kan sempat satu tim juga ya? Ya, Bener kan? Oke, sekarang kita beralih ke salah satu player yang mungkin kalian semua belum pernah lihat performnya di MDL Progressive Round. Tapi sekarang dia hadir di babak playoff dan membawa kemenangan untuk Alter Ego X. Haiz, apa kabarnya Haiz? Baik Bude. Oh bukan sorry. Bude dong, Baik, Pade Pak. sih. Ya, baik. Is, kamu kan baru join ke Alter Ego X di akhir-akhir season 11 ini. Dan kamu ngelihatnya Alter Ego X yang sekarang tuh sekuat apa sih sebenarnya? Kuat banget walaupun awalnya struggle karena latihan cuman kayak 2 minggu mungkin atau kurang kan. Tapi kita jadi lebih kuat gara-gara kita adaptasiin gameplay baru juga sih. Yang kita tonton dari top tier tim di MPL sana. Oke, jadi adaptasi juga dibawakan lagi ketika Haiz masuk ya berarti ya? Ya, mungkin ada perubahan. Oke, dari Haiz sendiri, sekarang kan Haiz sudah memperkuat Alter Ego X dan sekarang membuat Alter Ego X udah melangkah lagi nih, lebih baik dibandingkan di season sebelumnya. Mungkin bakal ada hal lain yang dipersiapkan sama Haiz buat di next match-nya nih. Kira-kira kalau di next match-nya ada persiapan baru gak nih? Pasti ada, tapi kita lihat dulu lawannya siapa nanti. Oke, masih menunggu nih ya? Lawan siapapun aman sih. Wow, lawan siapapun aman dan harus sudah siap juga. Dan Haiz, ini kan bisa dibilang salah satu abang-abangan dari MPL juga nih ya. Ngelihatnya match pertama tadi lawan Kagendra, kamu ngerasa kamu ditatar gak nih sama lawan kamu Kagendra nih? Karena tadi sempat terlihat di game kedua justru itu Exor serem banget ini dengan Moskov ini. Ngelihatnya gimana? Itu ini aja apa? Itu emang dianya jago. Emang dia Siapa jago. si Haibusanya makanin aku. Oke, jadi itu yang ngebuat tadi agak sedikit struggle ya, Tok? Ya. Oke, tapi dari Haiz sendiri mungkin ngelihatnya semua semua tim di MDL ini bakal sesusah apa sih untuk dihadapin sama Alter Ego X? Harusnya kalau kita mainan tetap sesuai knowledge kita, harusnya semuanya gampang sih. Harusnya semuanya gampang, nice! Mungkin kata-kata penutupan dari Haiz buat Alter Champs yang udah hadir di Universitas Mercubuana, silakan Haiz. Thank you semua Alter Champs yang udah dukung, yang udah jauh-jauh datang. Jangan lupa nanti dukung kita di next match-nya. Oke, thank you banget ya udah. Oke, dan teman-teman semuanya mari kita sambut sang pemenang dari match pertama, Alter Ego X!
Terakhir yang diangkat-angkat Hais nyungsek. Gak itu founder senang menang tapi kayak panik tadi. Pelan-pelan gitu Jatuh. kan. Ya, awas jatuh. Ya, tapi congratulations ya untuk Alter Ego X yang berhasil untuk melaju ke semifinal. Ya, betul. Masih ada harapan lagi nanti untuk satu langkah lagi menuju ke grand final. Betul. Seenggaknya mimpi buruknya udah bangun dari mimpi buruk nih. Ya, dan ya untuk Kak Gendra. Nice try. Nice try, terima kasih atas perjuangannya juga. Mereka sampai di round terakhir kan berarti Ya panjang banget. panjang banget. Dan mungkin tadi di game keempat juga yang udah mereka nggak bisa berkutik sama sekali. Menjadi dominasi yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Alter Ego X. Ya, dan itu benar-benar yang kayak Lim atau All bilang tadi, seakan-akan benar-benar tanda kutip pembantaian yang terjadi. Iya. Ya mungkin blank juga. Tapi ya reset gak bisa ngapa-ngapain juga kan. Udah terjadi, udah tereliminasi juga. Ya cuma bisa reset. Ya. Cuma bisa eval. Ya mungkin comeback strong next season. Amin. Semoga yang terbaik juga untuk Kak Gendra. Tapi tentu saja ada yang menang, pasti ada player of the game. Iya dong, ada player of the match juga nantinya ya. Betul. Siapa yang cukup konsisten karena justru di playoff ini aku nggak ngelihat sesuatu yang biasanya dibawakan sama Alter Ego X. Kayak Yazuke contohnya. Yazuke kan menyala sekali ya di progressive round. Banget. Tapi ternyata di sini ya mungkin adaptasi lagi ya. Panggungnya beda. Iya. Dan Gua yang rasa- lain yang bersinar. Bukan panggung sih. Tapi senternya sekarang dipindahin. Oke. Bukan di Yasuke lagi. Di progressive round itu Yasuke senternya. Ya. Tapi ketika masuk di playoff sekarang nih, senternya tuh udah gue rasa beda. Entah kadang ke Hais, Ke EXP. mungkin kadang ke XP-nya Ya. gitu kan. Lebih ke mid sih daripada XP kan. Ya, dan sekarang senternya ada di Mid lane. Cyrus dengan 12 kill, 1 lusin. Bahkan dari awal dia damage-nya juga nggak yang gede-gede banget loh. Dia lebih utility kan, enchanted, tambah glowing. Ya mungkin memang ada tambahan dari Wishing Lantern. Tapi ini bukan damage maksimum yang biasanya kita lihat dari Selena Ya. yang build lightning gitu atau bahkan Sky Pierce. Ya. Kelihatan banget ya. Ini utility build jelas. Dari sepatunya aja udah jelas. Tapi memang perbedaan level sih yang bikin damage dari Selenanya ini jadi kayak Masif sakit ya. banget ya, sakit banget. Dan dari highlight ini kelihatan jelas di turtle yang pertama. Ini kesalahan pertama dari teman-teman Kak Gendra gua rasa. Ketika dia pakai sesimpel combo Fredrin dan Arlott tapi itu nggak main di awal. Ya. Nah itu gue udah, oke ini tanda tanya besar. What next? Ya mereka nggak bisa reset. Mereka lepasin satu persatu. Dari semuanya itu kelihatan selalu ada kill yang dilakukan oleh Alter Ego di mana player Kak Gendra tuh berpisah. Lihat Shogunnya telat, tapi depannya udah dibuka. Belum lagi dengan damage mereka yang kurang. Daniel di awal dia nggak bakal bisa ngedamage atau yang ngeburst juga nggak akan bisa sih. Dia tipikal utility yang akan bermain sendiri. Tapi nyatanya dia tinggal sendirian pun nggak bisa. Frenzy yang dari tadi gue cuma ngeliat tugas Frenzy adalah maju ke depan, pukulin Yasuke. Bukan ngasih damage ke Yasuke, tapi ya pukulin Yasuke doang, abis itu dia mati. Dia tumbang. Jadi kerugian doang nih yang selalu didapatkan oleh Kak Gendra. Bahkan 16 kill di menit yang ke-6. Makanya gue udah bisa bilang ini definisi bukan game, ini pembantaian. Yang dilakukan sama Alter Ego ini bukan menakin game, ini bantai Kak Gendra. Ya. Jelas. Jahat ya yang dilakukan ya. Karena ngeri banget tuh Frenzy aja dimakan dia sendirian. Tapi gue nggak ngerti sih dengan konsep pemikiran beda 7 level masih mau dimajuin tuh gue nggak paham apakah memang blank banget gitu kan. Jadi nggak bisa berpikir secara jernih atau memang ditugasin udah pokoknya lu cari aja Yasuke kemana buang ultinya, bisa jadi kan. Ya. Nah itu nggak worth it sih, kayak bahkan itu tanpa ulti pun bisa di kill. 7 level, bayangkan level 1 dan level 7 dipukul-pukul juga mati. Dan 10 menit lagi ya akhirnya ditutup oleh Alter Ego X yang membawa juga mereka memiliki tiket ke semifinal. Dan 1 poin kill saja yang diberikan. Gak ada nafas sama sekali, turret gak kesentuh. Lord bahkan belum dieksekusi. Turtle dan invade kepada buff ini begitu didominasi oleh Alter Ego X. Kayaknya hampir 18.000 lebih ya berarti. Sejauh ini paling jauh. Kayaknya ini terbesar dari yang pernah gue lihat ya. Gue pernah lihat di hampir 16.000 gitu. Di MDL gue gak pernah ngeliat segini sih. Kayaknya ini ya. 18.000 ya. Untuk season ini kayaknya ini paling gede. Iya. 18. Jauh banget sih. Dan Owen kayaknya harus beli kopi karena satu-satunya kill yang didapatkan Kak Gendra dari Owen. Tapi tank juga sih ya. Gak apa-apa. Pamar juga boleh lah beli kopinya buat ini aja nih, Sirus aja boleh lah. Satu aja. Jadi MVP soalnya kan. Jadi MVP. Nah, by item juga kelihatan jelas. Terkonsep dengan rapi. Dreadnought Armor, Silence Robe ini udah diambil sama semuanya nih. Blade Armor bahkan di item pertama. Berarti niat dari Ron adalah pegang ke arah Hais. Haisnya gak ngikut. Haisnya gak ada. Bahkan dari sepatunya pun gue udah kaget. Sepatunya seriously. Oke, sepatu Warrior Boots. Dia takut kena tembak Hais banget kah?
Karena gue rasa Hais pun, ya even ini game berjalan dengan normal ya. Mungkin Hais di menit 9 akan baru nembak ke arah Ron. Gak mungkin kayak dari Cloud di turtle pertama, cuman waktu itu satu-satunya orang yang join. Dua, cuman REKT sama WAP. Waktu itu pakai Cloud yang di turtle pertama di Blazing Duet. Tapi sisanya gak ada. Nah, apakah memang Ron terlalu memikirkan Cloud ya? Memikirkan Hais, semuanya terpusat terlalu kepada Hais. Sehingga dari item-itemnya itu gak nyambung untuk yang lain. Ya, kayak terlalu overthinking juga kayaknya untuk Kagendra ya. Apalagi dalam keadaan udah turtle 1 Fredrin kalah nih. Blank, mereka nggak bisa nyari winning conditionnya. Dan Rich Guy jatuh kepada Yazuki dengan 984 gold per menit. Ya. Tinggi sekali. Gak bisa reset sih mungkin yang tadi aku bilang ya. Gak bisa reset bener. Karena jelas Hayabusa ini adalah salah satu power pick juga kan dari Yasuke. Assassin lah bisa kita bilang. Dan di game pertama kita sudah dikagetkan dengan Baxia yang digunakan dan terlihat sekali tidak nyaman kan dari Ron. Tapi di game keempat kita dikagetkan kembali dengan Fredrin yang digunakan dan kejadian lagi. Atau mungkin mau konsepnya bermain secara lebih stabil aja kali ya. Tapi kan akhirnya jadi makanan aja gitu loh, tanpa adanya penjagaan juga untuk Fredrinnya gitu. Entah kenapa sih mereka kayak yang gak sesuai aja dengan planning dari pick hero-nya. Nah ini kan udah menjadi kemenangan mutlak bagi Alter Ego X. Kita pengen denger. Kira-kira informasi-informasi apa yang diberikan sama Owen kah atau yang lain? Jadi kita bakal dengar juga melalui mic check dari Alter Ego X. Nova tuh mati lah. Santai. Ya. Dia lagi roda sih. Ada roda like. Aman Udah tabrak. Vision kok itu. Ayo ke belakang yuk. Gue liatin. Langsung ya. Ayo. Ready Pan. Nih Waron, lihat gua ketabrak Waron. Udah ada skill 2 Waron guys. Pede. War aja. Mati. Rata. Nice guys. Nice team. Santai. Apa yang ada flicker? Baik, iya sabar. Dia bisa reset. Aman. Dia mau saya. Gue merah dulu guys. Santai. Lihat Duxin dari kanan. Dia mau orangin. Lord guys. Dia Lord. Orangin. Nih, lihat nih. Lihat nih, yang ada. Mati sama gua. Nice. Sini guys. Akai yang ada flicker. Akai mati. Nice po. Aman. Dia ada flicker, dia ada flicker. Gas aja. Nice po. Nice team. Harusnya ke atas ini. Ayo guys, ini makan arut-arutan ini. Boleh. Friend. Let's go. Alat no flicker ya guys. Yang ada. Mati. Aman ya. Ada gua gila. Mati lila. Harta Tuamo. Harta Tuamo, Cok. Kasih gua guys. Maniak. Ambil. Nice! Wow. Meriah banget ya. Tapi kenapa ya kalau lagi